Seorang lelaki dan dua anak sedang mancing ikan di danau. Salah satu anak dapat sebuah papan rusak. Anak ini ingin tahu, dia melihat papan kayu ini dengan hati-hati. Melalui retak-retak. Dia terkejut banget. Dia bilang dengan temannya. Dari jauh di laut ada sesuatu sangat aneh. Temannya melihat ke arah jari. Namun dia tidak melihat apapun. Saat itu, bocah ini menjadi takut. Dia bilang dengan temannya. Hal itu hanya bisa terlihat melalui papan kayu ini. Temannya tidak percaya. Dia pikir temannya sedang berbohong. Namun setelah melihat melalui papan kayu. Aduh, itu nyata. Oh, matanya terbuka. Kejutan kedua bocah. Membuat lelaki di samping juga ingin tahu. Dia tanya. Kalian sedang melakukan apa? Namun dua bocah itu tidak pedulinya. Mungkin mereka telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Mereka membuang papan kayu itu lalu melari. Lelaki ini tidak tahu hal apa baru terjadi. Dia pikir anak-anak itu hanya akting aja. Namun dia masih coba melihat melalui papan kayu itu. Dia melihat sesuatu berwarna hitam sedang berada di permukaan air. Namun ketika menurun papan kayu itu, dia tidak melihat apa lagi. Aneh sekali. Mungkin hantu muncul pada pagi hari. Dia melihat sekali lagi. Aduh. Ini apa? Lelaki membuang papan kayu itu dengan penuh takut. Hal itu juga hilang. Hanya ada bau asinan kubis yang samar. Dia masih ingin tahu. Dia melihat melalui papan kayu itu lagi. Sekarang, tubuh raksasa itu muncul banyak tangan. Seperti gigi. Dia masih melihat. Mata raksasa terbuka. Sesuatu meluar dari matanya. Kemudian, dua wajah perempuan muncul. Tentakel berkibar tertiup angin. Lelaki ini takut banget. Dia tidak bisa tutup mulutnya. Dia belum pernah melihat hal seperti ini. Saat itu, burung-burung yang sedang terbang di langit. Menabrak dinding tak terlihat. Burung-burung jatuh ke laut. Lelaki itu juga hilang. Tidak lama setelah itu, Jepang juga hilang. Sebuah jarum 66 meter jatuh dari langit ke laut. Jarum itu menusuk seorang lelaki. Namun dia tidak meninggal. Dia tergenang untuk waktu yang lama di bawah air. Dia menekan rasa sakit. Dan coba berenang ke pantai. Dia baru berdiri. Kesakitan telah membuat dia jatuh. Dia tidak coba untuk berdiri lagi. Akhirnya dia telah sampai pantai. Tangannya memegang jarum. Dia mau mengeluarkan jarum itu. Rasa sakit itu membuat dia hampir pingsan. Dia tidak coba lagi. Dia hanya bisa berjalan ke depan. Namun dia baru pergi beberapa langkah aja. Lukanya sakit banget. Dia melewati langkan. Dia melewati sebuah jembatan besar. Akhirnya, dia telah sampai pusat kota. Hal ini memberikannya harapan. Pada saat-saat terakhir dalam kehidupannya. Dia mau bertemu dengan istrinya. Dia menelpon kepada istri. Tidak terduga. Istrinya tidak peduli. Dia hanya bisa menyerah. Dia terus menuju ke arah rumahnya. Istrinya sedang menunggu. Dia melewati terowongan. Lalu sampai kota kaya. Semua orang perhatian padanya. Mereka melihat tubuhnya ditikam. Jadi mereka telah mengelilinginya. Mereka juga main foto. Dan membuat video untuk posting di internet. Tidak lama, dia telah menjadi hal yang dicari paling banyak. Dia ditikam oleh sebuah jarum besar. Dia telah tahan rasa sakit melewati jalan. Dia dapatkan rasa ingin tahu semua orang. Pemerintah juga mengerahkan helikopter untuk live stream. Orang-orang di sekitarnya semakin ramai. Ketika hampir sampai rumah, dia dikelilingi oleh banyak orang. Dia marah banget. Saat ini, istrinya baru menonton berita di TV. Dia melihat jalan yang akrab. Dia tahu suaminya sedang ada di dekat rumah. Dia segera keluar. Dari balkon, dia melihat suaminya sedang menuju ke rumah. Dia segera ke bawah. Ketika dia keluar, suaminya telah muncul di depan. Dia memandang istrinya. Kemudian dia tersenyum. Namun dia takut jarum ini akan membuat istrinya terluka. Jadi dia telah mengurangi kecepatannya. Namun istrinya masih menuju ke dia.
Dia memandang istrinya dengan mata yang hangat. Karena cinta, dia telah mencoba. Karena cinta, dia tidak peduli apa lagi. Lelaki ini setelah cuci muka. Dia melihat di cermin. Dia mau keluar. Namun dia telah menyadari sesuatu yang tidak benar. Dia pergi ke cermin. Mukanya di mana? Wells notices and confronts Bellamy of what he is doing. Bellamy becomes the leader of the 100, and states that on Earth, there is no rules. They can do whatever they want. Dia sentuh kepalanya. Apakah cermin ini telah rusak? Dia coba sentuh cermin. Cermin ini seperti potongan kaca transparan. Dia pikir cermin ini ada masalah. Jadi dia telah mengambil cermin lain. Dia melihat lagi. Namun hasilnya masih sama. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Dia takut. Dia bersembunyi di toilet, tidak berani keluar. Sekarang dia tidak bisa bertemu dengan siapa. Dia mengambil gelas melempar ke cermin. Namun gelas itu memukul ke wajahnya. Dia berdiri. Cermin ini lebih aneh. Cermin itu menjadi hitam. Ada sesuatu dalamnya. Dia mendekatkan cermin. Lalu sentuh cermin itu. Jarinya hilang. Dia mau membuang cermin ini. Tidak terduga. Air mengalir di atas kepalanya. Kepalanya masuk ke dalam cermin. Dia tidak bisa percaya. Jadi dia telah coba memasukkan kepalanya ke dalam. Lalu dia membuka mata. Itulah susunan ruang tak berujung. Semuanya hanya berwarna hitam aja. Dia melihat bayangan samar tenggelam di dalam. Hal ini membuat dia takut banget. Dia membuang cermin itu. Dia melihat cermin kecil. Kepalanya telah hilang. Ada air dalamnya. Dia tidak bisa tahan lagi. Ada orang dalamnya. Dia memakai pakaian khusus. Kencangkan tali. Mengambil senter. Lalu dia masuk cermin. Saya mencari sosok orang dari sebelumnya dalam kegelapan. Sangat sulit. Dia baru bisa membantu orang itu. Tidak terduga. Orang itu sama sekali dengannya. Orang itu tidak berkata terima kasih dengannya. Mereka bertarung. Orang itu membuangnya ke dalam cermin. Keduanya bertarung di WC. Dia perlahan kehilangan keuntungannya. Ketika hampir tidak bisa tahan lagi, dia segera meraih sikat toilet. Memasukkannya kepada mulut orang itu. Keren. Masih belum ada orang menang. Mereka coba tetap tenang. Lelaki ini mengambil bir. Penampilan mereka sangat mirip. Cara minum bir juga sama. Keduanya saling minta maaf. Kemudian, dia kembali ke kamarnya. Tidak tahu dia sedang pikir apa. Seorang masuk. Memberikannya sebuah pasak. Dia melihat pasak itu. Kemudian dia gunakan pegangan untuk membuka pintu kamar. Dia atas tempat tidur ada sebuah gaun berwarna hijau. Lelaki ini duduk di tempat tidur. Dia mengambil gaun itu dan menangis. Dia melihat gambar di dinding. Itulah waktu senang dengan istrinya. Semua telah jelas. Istrinya meninggal karena tenggelam. Tapi dia tidak menyelamatkannya tepat waktu. Dia sangat menyalahkan dirinya sendiri. Sejak istrinya meninggal, dia belum masuk kamar ini. Bahkan gagang pintunya dilepas. Dia pernah berpikir untuk bunuh diri. Namun karena terlalu gemuk, talinya putus. Tidak bisa meninggal. Dia tidak bisa melihat wajahnya dalam cermin. Karena dia tidak mau menghadapi orang yang tenggelam dalam cermin. Karena tidak berani menghadapi nyata diri lain yang secara bertahap menuju jurang maut. Keduanya bertarung. Itu adalah simbol kontradiksi di hatinya. Dia mau hidup lagi. Namun dia merasa kehidupan ini sedih banget. Pada titik ini pria itu menoleh. Diri lainnya telah hilang. Dia melihat cermin. Dia telah melihat wajahnya. Semua telah menjadi normal. Dia tidak bersembunyi lagi. Dia akan taruh semua tentang istrinya dalam hati. Kehidupannya akan cerah lagi. Film ini bernama Rocky Roku The Promise of the Witch. Kedengarannya tidak masuk akal, tapi masuk akal. Film ini saran kita. Tidak peduli apa yang telah kamu lalui. Maka kamu harus berani menghadapi. Hanya ketika kamu menerima dirimu sendiri. Hanya dengan begitu kita dapat terus menjalani kehidupan yang baik.